tahun pertama dari 3 tahun ini Allah memerintahkan langit menahan sepertiga airnya, maka sepertiga air tidak turun. Dan Allah melarang bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tanamannya, maka kekeringan merajalela di mana-mana. Di tahun yang kedua Allah memerintahkan langit antah bisa sulusai matriha. Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya. Lalu Allah perintahkan bumi menahan 2/3 tanamannya. Maka gagal panen makin tersebar di seluruh dunia. Nah, yang di tahun ketiga Allah perintahkan pada langit untuk menahan semua airnya. Fala tuqtiru qutratun minal ma' minas sama'. Maka tidak akan ada satu tetes pun, 1 tahun tuh nggak ada setetes hujan pun. Dan setahun itu tidak akan ada satu tanaman pun tumbuh. Katsirun minan nas yamutu bisababil ju'. Akan banyak manusia yang mati karena kelaparan dahsyat itu. Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, fabima ya'ishun nas bidzalika zaman ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, lalu manusia bertahan hidup dengan apa? Rasulullah menyatakan, bitakbir wa tahmid wa tahlil wa tasbih. Manusia akan hidup dengan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya, yakfi lahum majra'at at-ta'am. Itu akan mencukupi mereka sebagaimana makanan mencukupi, mengenyangkan mereka. Tapi artinya bukan memang dengan tasbih itu kita kenyang. Tapi Allah menurunkan berkah di mana mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid dan tahlil. Malaikat Allah turunkan untuk melindungi mereka. Majelis taklim seperti ini. Jadi kalau mau hijrah ke majelis taklim, di situ kita akan selamat. Itu kata Rasulullah. Nah, para sekalian, itu 3 tahun. Di tahun ketiga itulah Dajjal muncul. Dajjal akan datang pada suatu kaum, berkata pada kaum tadi, "Matabguna min rabbikum?" Apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? Kaum itu berkata, "Katsirun minna yamutuna bisababil ju'. Lau tastati an ta'ti 'alaina ta'aman nasjudu laka rabban lana." Banyak dari kami meninggal karena kelaparan. Jika Anda bisa memberikan makanan pada kami, kami akan sujud menyembah Anda sebagai Tuhan. Maka Dajjal berkata pada mereka, "Mana pundi-pundi makanan kalian?" Maka mereka mengeluarkan pundi-pundi makanannya. Ada yang mengeluarkan baskom, tolombong, magicom, catering, misting. Dajjal menggerakkan tangannya di atas pundi-pundi itu, lalu mereka penuh dengan makanan. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal, dan paling banyak itu adalah kaum wanita. Lalu datang Dajjal kepada kaum yang kekeringan. Mereka berkata kepada Dajjal, "Kami menginginkan agar Tuhan menurunkan hujan pada kami." Kata Dajjal, "Jika aku bisa menurunkan hujan, apa yang ingin kalian berikan padaku? Kami akan sujud menyembah Engkau sebagai Tuhan." Maka Dajjal mengangkat kedua tangannya, awannya dihalau, hitam awan di atas kaum itu. Lalu katakan Dajjal kepada awan tadi, "Anzil ya sama' kulla matraki indak." Hai langit, turunkan semua airmu. Ngegebret hujan saat itu. Apa ngegebret bahasa Inggrisnya? Deras hujan mencurahkan. Sujudlah mereka kepada Dajjal, kebanyakan kaum wanita. Lalu Dajjal datang pada kaum yang beriman, dan Dajjal tidak mendapatkan apapun dari kaum beriman, karena mereka tahu itu Dajjal. Dan kaum beriman berlindung dari Dajjal. Maka Dajjal marah dan menjadikan negara mereka kering luar biasa. Lalu Dajjal pergi meninggalkan kaum beriman tadi. Dari jauh Dajjal menggerak-gerakkan tangannya, maka keluar segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, itu kata Rasulullah 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Nah, di saat itulah justru Islam akan zahir. Islam akan zahir. Ya, di mana Islam akan zahir, akan munculnya orang-orang pilihan Allah, aktor-aktor yang akan Allah munculkan. Yang pertama, Allah akan munculkan seorang pemuda yang akan mati di tangan Dajjal. Pemuda ini adalah pemuda terbaik imannya di muka bumi. Tidak ada yang lebih hebat imannya ketimbang pemuda ini. Ya, ketika Dajjal datang, kata Rasulullah, "Saya tidak Dajjal ilal Madinah." Dajjal akan datang ke Madinah. Wa huwa mani'un min duhuliha. Tapi Dajjal terhalang memasuki Madinah. Fa inna likulli babin bawabatin Madinah lahu malakan. Karena setiap pintu gerbang dari Madinah ini dijaga oleh 2 malaikat. Bisihamihim, dengan panah mereka. Rasulullah menyebutnya dengan panah, bukan dengan AK-47. Setiap Dajjal mau masuk, dipanah dia. Dajjal takut, maka dia keluar, tinggal di bukit Jabal Habsi. Di saat itulah keluar pemuda tadi. Pemuda ini datang menghadap Dajjal. Orang sembunyi karena takut kepada Dajjal, justru dia datang menghadap Dajjal. "Ya gulam, hal tatakid ana rabbuk?" Dia ni rabbuka, hei pemuda, kamu yakin gak aku Tuhan kamu? Yang saya tahu Tuhan gak sejelek kamu mah jelek. Rambut kamu berkelek, mata kamu pecak sebelah. La araftu li annaka Dajjal kama qala Rasulullah SAW. Yang aku tahu kamu Dajjal sebagaimana sabda Rasulullah. Dajjal marah.
pegang dia, digergaji dari kepala sampai dulu. Lalu Dajjal berkata di tengah-tengah tubuh pemuda ini, jika aku hidupkan kembali dia, apakah kalian mengakui aku Tuhan? Apa kalian masih ragu aku Tuhan kalian? Tidak. Dajjal menyatukan tubuh pemuda ini dan bertanya lagi setelah dihidupkan, ya gulam, majita tartabun aliani rabbuka. Hai, kamu masih yakin? Masih ragu kalau aku Tuhan kamu? Bahkan aku makin yakin kamu tidak Dajjal. Dibunuhlah pemuda ini dan tidak ada lagi orang yang dibunuh setelah pemuda ini oleh Dajjal. Itulah pemuda yang terbaik imannya di muka bumi. Hari ini pemuda itu sudah ada. Usianya 14 tahun. Tahun 2004 lahir pemuda ini di Gaza, dan ini keyakinan Syekh Naji Royan. Makanya Gaza dibantai tahun 2008 sampai 2009, Desember sampai Januari 2009 itu dibantai 700 anak-anak laki-laki, anak-anak mati karena Israel mencari anak ini. Anak ini lahir dengan keajaiban. Baru beberapa jam dilahirkan, ketika mau masuk mobil dipangku sama neneknya, anak ini berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Anda sih biasa dibakadalik? Ya budak orang bisa salam. Waalaikumsalam, jangan ente bisa ngomong gini. Bayi itu kemudian berkata, Ana rajulun alladhi sayaqtuluhu Dajjal, fala yusallitu ahadan ba'di. Aku adalah pemuda yang akan dibunuh Dajjal, setelah aku tidak ada lagi yang akan dibunuh Dajjal. Ini terjadi tahun 2004. Kalau 2024 pemuda ini dibunuh, berarti usianya 20 tahun. Betul, itu usia pemuda. Dan diyakini oleh para ahli hadis, dia akan belajar ilmu hadis di Madinah. Makanya ada di Madinah. Padahal dia lahir di Gaza City. Nah, yang kedua adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini akan muncul ketika terjadi banjir darah di Tanah Suci Mekah. 2018 kemarin ada terjadi banjir darah pas di Rukun Hajar Aswad. Pernah lihat ada banjir darah di Rukun Hajar Aswad? Ada orang yang jatuh dari Ka'bah, dari atas Ka'bah ya, dari puncak Ka'bah. Bukan. Oh, kalau keren 2015. Ini 2018. Satakunu hijratun ba'da hijratin. Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Wa khairu ahli al-ardi yawmaidin alladhina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Sebaik-baik manusia di muka bumi di fase itu adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim, Palestina dan Suriah.